warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Dewi Fitriani dari kelas 1 PKD 3 dengan NIM 9620222062 dengan nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar manajemen dan sejarah manajemen pada kegiatan belajar 3 dengan mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Dr. Andes Dr. Ismawanto MMPD. Pada bagian pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan teori perkembangan manajemen, di mana perkembangan manajemen dibagi menjadi 3. Yang pertama, doktrin ekonomi klasik yang terjadi sebelum abad ke-20 pada tahun 1776, di mana Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik yang berjudul The Wealth of Nation. Adam Smith mengemukakan bahwa keunggulan ekonomis akan diperoleh oleh organisasi ketika melakukan pembagian kerja. Kemudian pada revolusi industri di Inggris ditandai dengan penggunaan mesin yang menggantikan tenaga kerja manusia, sehingga produksi yang awalnya dilakukan di rumah-rumah berpindah ke tempat yang lebih khusus yang dinamakan pabrik. Kemudian ada pengajuan gagasan fungsi utama manajemen yang dilakukan pada awal abad ke-20 oleh seorang industriawan Prancis yang bernama Henry Fayol. Henry Fayol sendiri mengajukan 5 gagasan fungsi utama manajemen. Yang pertama itu merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Adapun fungsi dan prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol, yang pertama itu fungsi manajemen ada perencanaan, di mana pada bagian ini mulai dilakukan perencanaan pada sebuah kegiatan yang akan dilakukan, yang akan membuat sebuah kegiatan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian ada pengkoordinasian, ketiga ada pemberian perintah, keempat ada pengorganisasian, yang kelima ada pengawasan atau controlling. Kemudian ada prinsip-prinsip manajemen itu sendiri. Yang pertama ada pembagian kerja, kedua otoritas, ketiga disiplin, keempat kesatuan perintah, kelima pengutamaan kepentingan umum yang bertujuan untuk agar seluruh kegiatan yang dilakukan itu memiliki tujuan untuk keseluruhan anggota yang ada di situ, bukan untuk kepentingan pribadi saja. Dan yang keenam yaitu pengupahan yang kemudian yang kedua ada teori manajemen aliran klasik, di mana teori ini terjadi pada revolusi industri yang terjadi di Inggris pada abad ke-18, di mana pada aliran ini proses pendekatan dan produksi lebih melihat pada sisi bagaimana sumber daya manusia yang berada dalam suatu organisasi. Aliran ini terdapat beberapa tokoh yang mempengaruhi aliran ini, yaitu seperti Frederick W. Taylor pada tahun 1856 sampai dengan 1915, di mana Frederick membuat sebuah prinsip yang terkenal, yaitu dengan rencana pengupahan yang menghasilkan turunnya biaya, tetapi dapat meningkatkan produktivitas, mutu pendapatan pekerjaan, dan semangat kerja karyawan. Dan Taylor sendiri menetapkan 4 prinsip pada proses manajemen, yaitu pertama mengembangkan manajemen ilmiah secara benar, yang kedua yaitu pekerjaan diseleksi secara ilmiah dengan menempatkan pekerjaan yang cocok untuk satu pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilakukan lebih efisien karena tidak membuang-buang waktu. Yang ketiga adanya pendidikan dan pengembangan ilmiah dari para pekerja. Yang keempat adanya kerjasama yang baik antara manajemen dengan para pekerja. Selanjutnya yaitu ada Henry Fayol pada tahun 1841 sampai dengan 1925, di mana Fayol memiliki keyakinan bahwa keberhasilan dilakukan para manajer disebabkan oleh penggunaan metode manajemen yang tepat yang dipilih oleh para manajer tersebut. Dan Fayol memiliki sumbangan pada aliran ini berupa pandangan bahwa manajemen bukanlah hanya kecerdasan pribadi semata, tetapi lebih pada suatu keterampilan yang dapat diajarkan, seperti halnya pada para manajer yang memberikan bimbingan atau arahan kepada para pegawai non-manajerial yang dapat meningkatkan skill atau dapat meningkatkan mutu dari para pegawai tersebut. Fayol sendiri membagi kegiatan perusahaan menjadi beberapa bagian, yaitu seperti pertama keuangan, di mana kegiatan berusaha mendapatkan dan menggunakan modal. Yang kedua yaitu teknik berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Yang ketiga yaitu akuntansi yang berkaitan pada pencatatan dan pembukuan biaya, neraca, utang, keuntungan, dan dapat berupa data statistik. Yang keempat yaitu keamanan yang berupa perlindungan harga milik dan manusia yang ada dalam suatu perusahaan. Dan yang kelima yaitu dagang, yaitu kegiatan pembelian, penjualan, dan pertukaran hasil produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau suatu kegiatan produksi. Kemudian ada pun kelebihan dan kelemahan pada aliran ini.
Seperti pertama, teknik efisiensi dan penelitian waktu dan gerak mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang dilakukan oleh para pegawai. Yang kedua, ada metode pemilikan dan pengembangan tenaga kerja, menunjukkan pentingnya latihan dan pendidikan untuk meningkatkan efektivitas kerja. Dan yang selanjutnya ada kelemahan pada aliran ini. Yang pertama dapat mengakibatkan pemberhentian pekerja atau diubahnya upah karena terjadinya peningkatan hasil yang dilakukan oleh para pegawai. Yang kedua itu kurangnya melihat kebutuhan sosial para pegawai dan tidak memperhatikan ketegangan yang terjadi karena kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ketegangan di sini adalah masalah yang terjadi pada pegawai yang ada di lapangan. Kemudian ada aliran hubungan manusiawi atau neoklasik. Aliran ini adalah diperuntukkan untuk para manajer agar lebih memperhatikan tingkat psikologi dan hubungan antara manusia dalam lapangan pekerjaan. Kedua hal tersebut dianggap penting dan menghasilkan sehingga dapat menghasilkan efektif kerja menjadi lebih optimal dan efisien. Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh pada aliran neoklasik ini yaitu seperti Mary Parker Follett pada tahun 1868 sampai dengan 1933, di mana Follett memiliki kepercayaan bahwa seorang pemimpin memiliki tugas dan menentukan tujuan sebuah organisasi dan mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan kelompok, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi menurut Follett antara karyawan dan manajer adalah sebagai mitra, bukanlah lawan dalam posisi sebuah organisasi. Kemudian ada Chester Bernard pada tahun 1886 sampai dengan 1961, di mana Bernard memandang bahwa sebuah organisasi formal adalah sebuah sistem terpadunya kerjasama, tujuan bersama, dan komunikasi yang merupakan elemen universal yang penting dalam suatu organisasi. Sementara komunikasi organisasi informal seperti komunikasi, kekompakan, dan pemeliharaan perasaan harga diri lebih diutamakan pada suatu organisasi atau suatu perusahaan, sehingga aliran hubungan manusiawi mengutarakan perhatian terhadap para karyawan akan memberikan keuntungan bagi suatu organisasi. Selanjutnya ada manajemen modern, di mana manajemen ini dikembangkan pada tahun 1950 yang menyediakan pemenuhan suatu kebutuhan yang menyeluruh dengan tekanan pada perpaduan dan perancangan manajemen. Sedangkan teori organisasi modern lebih dinamis dengan meliputi variabel yang dipertimbangkan. Variabel yang dipertimbangkan di sini adalah sumber daya, baik itu sumber daya alam dalam suatu organisasi maupun sumber daya manusia yang menggerakkan organisasi tersebut. Kemudian teori modern ini dapat disebut sebagai teori organisasi dan manajemen yang menggabungkan teori klasik dan neoklasik dengan konsep-konsep yang lebih maju. Teori klasik dan neoklasik adalah teori-teori yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian hal mendasar perbedaan dengan teori klasik, di mana teori organisasi modern lebih dinamis daripada teori lainnya dan meliputi lebih banyak variabel yang dipertimbangkan yang timbul akibat perkembangan teknologi dan kegiatan sehari-hari yang memerlukan konsep sistem. Sedangkan ilmu pengetahuan klasik membicarakan konsep koordinasi, skalar, dan vertikal dari suatu perusahaan. Kedua yaitu teori klasik memusatkan pandangan pada analisa dan deskripsi organisasi yang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sesuai hakikat pada pekerjaan itu sendiri. Kemudian ada tokoh-tokoh teori manajemen modern seperti Abraham Maslow yang menjelaskan mengenai ego, superego, dan hierarki kebutuhan manusia. Kemudian ada Chris Agris yang memandang bahwa organisasi sebagai sistem sosial atau hubungan antar budaya, karena setiap perusahaan atau setiap organisasi memiliki budaya atau hubungan yang berbeda-beda, baik itu budaya orang-orang di dalamnya dalam menyikapi sebuah masalah maupun sebuah solusi. Kemudian ada juga banyak perusahaan yang telah mengaplikasikan teori modern dalam sistem manajemennya. Meskipun teori ini memiliki kelemahan karena sisi kemanusiaan yang mulai tergeser karena perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Guna meminimalisir kekurangan dari teori ini, banyak perusahaan yang menggabungkan beberapa teori manajemen, baik itu klasik, neoklasik, maupun modern. Pencapaian tujuan bersama organisasi dapat terakomodir sehingga diharapkan kepuasan dapat dicapai oleh masing-masing anggota dari suatu organisasi dan perusahaan. Kemudian dapat saya simpulkan dari materi-materi yang telah saya bawakan sebelumnya bahwa manajemen akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu dengan didasari pada kondisi sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang berpengaruh dalam kegiatan manajemen, serta dengan kemajuan teknologi dan alat produksi yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Perusahaan tentu saja akan memilih aliran manajemen terbaik yang akan digunakan untuk menjalankan sebuah organisasi atau perusahaan dengan tujuan
meningkatkan produktivitas dan efektivitas sebuah pekerjaan, sehingga perusahaan dapat mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Hal-hal tersebut adalah kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari penjelasan yang saya jelaskan. Sekian presentasi dari saya, salah dan benarnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.